Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul khalaiq wal bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabil ummi wal arabi al-mab'utsu bi kitabin mubin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hamba Allah kaum muslimin, mukminin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dikumpulkan, ya, atas izinnya semata-mata Allah memilih kita untuk berkumpul di salah satu rumah ikhwan kita, Ikhwan Mujiono. Anda baru sekali Ustaz ya? Dua kali ya? Dulu. Dulu udah lama. Kayak Anda bilang tadi, masuk ke rumah antum banyak kejebakan ini. Kayak lorong-lorong Hamas 400 kilo. Oh iya deh, kanan belok salah nih Bang Ayan. Ya begitu ya, Masya Allah. Anda suruh pulang nih, Anda nggak hafal nih. Alhamdulillah. Ya itu baru yang kelihatan aja, yang bukan lorong tanah udah sesat-sesat ya. Apalagi lorong tanah tuh, Israel. Ya, kejebak terus mereka. Baik, para hamba Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mentaatinya. Ya, pertama mentauhidkannya, yang kedua mentaatinya atas segala perintah dan larangan. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya mengikuti sunnah-sunnahnya, baik perkataan, perbuatan, sifat dan juga kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia wajihan fid dunya wal akhirah. Terkenal bukan hanya di dunia dan di akhirat. Kemudian juga as-shadiqul masduq. Nah, ini ada tuh kalimat as-shadiqul masduq di dalam kitab Arba'in yang sudah kita bahas. Orangnya benar dan orang lain menganggap dia benar, mengakui kebenarannya. Dia berucap benar dan orang lain membenarkan. As-shadiqul masduq. Nah, barang siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gitu ya. May ya'tasim billahi wa rasul faqad hudiya ila siratim mustaqim, gitu. Nah, para hamba Allah, tadi ayat yang Anda baca surat Ali Imran ayat terakhir. Kira-kira antum sudah hafal 10 ayat dari surat Ali Imran? Dari Inna fi khalqis. Insya Allah udah hafal dah ya. Anda nggak perlu nanya lagi dah. Kalau nggak hafal, hafalin lah. Pernah hafal ya, gitu. Ternyata 10 ayat dari surat Ali Imran ayat terakhir itu, Inna fi khalqis samawati itu adalah ayat 10 ayat yang lazim dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasul bangun sebelum sholat malam. Ketika Rasul bangun tuh duduk mengusap wajahnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi, terus sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Nah, ada salah satu hadis yang mengatakan barang siapa yang bangun sebelum sholat malam baca itu terlebih dahulu, maka malam itu seluruh doa-doanya dikabul oleh Allah. Malam itu. Makanya dihafal tuh ya, Inna fi khalqis samawati terus sampai artinya ayat 190 10 ayat sampai ayat 200. Nah, terus sampai situ naik, terus naik fastajaba lahum rabbuhum, terus baca itu. Nah, itu yang seperti itu ya, yang fadilah-fadilah itu yang mungkin kita kadang-kadang melupakan. Kenapa? Karena mungkin ada yang lain-lainnya kita baca gitu. Nah, yang yaumiyah ya, amalan yaumiyah ya, amalan kesehariannya itu yang terkadang kita padahal ada fadilah di sana, tapi kita lewatkan. Gitu, ya.
Nah itulah para hamba Allah, uh, pentingnya kita belajar lagi gitu. Orang tua kita memasukkan kita kepada sebuah bangku pendidikan yang menurut mereka sudah Islami, ternyata apa yang kita pelajari ini itu adalah sebuah mujarradul ilmi saja untuk pengetahuan ilmu, dan kita sadarnya yang sudah timbul kesadaran umur-umur segini. Ternyata yang aneh pelajarin dulu itu sebetulnya benar apa salah gitu ya. Apakah itu, gitu kan? Baru kita gali lagi, oh ternyata gitu ya. Terus kita mengkristal, kalau bahasa Ustadz Akhi, mengkristal. Hidup itu mengkristal, lama-lama tambah bersinar. Gitu. Nah, para hamba Allah, Anas tadi sudah mendengarkan bagaimana antum semuanya bermujahadah. Arti bermujahadah apa arti? Bersungguh-sungguh. Antum semuanya mujahid fi sabilillah. Bermujahadah dalam membaca kalimatullahil ulya dalam Al-Quran. Wah, luar biasa tadi. Sebetulnya ada satu lagi yang Anda tunggu-tunggu nih. Kakak beliau, Rois kita. Siapa? Nah, iya. Nggak ada ya? Nggak ada ya itu. Anda masih ingat beliau tuh kalau baca ada ciri khasnya yang kita susah banget betul itu. Zaya majim nih. Itu ya. Ya, soal itu tuh. Soal. Gitulah ya. Kemudian tadi juga ketika antum tadi baca siapa tuh? Tadi Yunus ya. Ilahu. Jangan hanya ilahu, karena ujungnya wau. Ilahu. Ilahu, bukan ilahu. Ilahu, ada wau yang mati di sana, gitu ya. Kemudian ana pengalaman juga ngajar-ngajar, bukan anak kecil ya, yang sudah dewasa-dewasa, bapak-bapak yang memang sudah terbawa bacaan-bacaan menurut dia benar, tapi sebetulnya salah, gitu ya. Itu baca-baca yang seharusnya sudah dibaca pendek, tapi tetap dibaca panjang. Misalnya, mana tadi itu? Ya, misalnya ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Khalqis samawati. Kebanyakan kita dulu baca ikronya itu diseret-seret. Yadribu fa'ala. Jadi supaya anak ini senang, emang tidak salah sih. Ketika itu kita memberikan sebuah metode kepada anak-anak supaya dicinta terhadap Quran, sehingga bacaan-bacaan itu dilakukan. Jadi nggak membosankan bagi anak itu. Tapi kalau misalnya gurunya ini tidak hati-hati, akan terbawa dia itu bacaan seperti itu sampai dewasa. Jadi ke bawah lagu, akhirnya sekarang nih lagunya enak tapi tajwidnya berantakan. Itu akibat dari situ. Ya duribu kataba ya kalimat samawati, ada gitu. Nah, sebuah terobosan pembelajaran baru bukan ada di qiraati maupun di metode ummi dan sebagainya. Itu adalah jika kita membaca sebuah kata dalam Al-Qur'an yang ujungnya tidak panjang, itu jangan dikasih space sedikit pun panjang buat dia. Caranya adalah langsung masukkan ke huruf selanjutnya. Langsung. Ya. Inna fi khalqis samawati wal tiwal. Nggak masuk. Nggak, jangan nggak boleh tuh. Itu termasuk panjang walaupun antum bilang khafi ya. Tapi tetap itu salah itu. Khalqis samawati wal ardi wah. Jadi nggak ada dikasih samawati wal ardi wah. Itu yang salah. Kebanyakan itu. Jadi enak sih kedengeran merdu gitu. Ada cengkok-cengkok ujungnya, tapi salah itu. Caranya adalah langsung masukkan ke huruf di depannya langsung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wah tilafil laili. Nah, kebanyakan gitu. Laili wan nahari la. Nah, gitu tuh. Padahal tilafil laili wan nahari la, masuk terus. Nah, itu caranya untuk bisa, atau ketika dia susah Ustaz, antum berhenti. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wah, nah itu cara untuk pembelajaran agar dia tidak terbawa panjang-panjang. Jadi dipotong-potong. Tapi kalau misalnya itu dalam proses pembelajaran ya, kalau sudah masuk ke tingkat mahir atau misalnya basic, intermediate, basic yang tengah, yang ujungnya advance
Pokoknya dasar, pertengahan, dan mahir itu kalau sudah masuk pertengahan, masuk mahir, itu tidak boleh lagi seperti itu. Nggak boleh putus usus. Expert, sahih. Ya, ada apa? Ada intermediate, ada basic, ada advance, ada apa gitu. Ya, Masya Allah. Anak taunya tuh di kursus-kursus bahasa Inggris. Iya, baik. Mujahadahan tuh Masya Allah, ini malaikat lagi sibuk nulis. Ya, lagi sibuk. Jadi, begitulah kita harus membedakan antara amalan orang yang beriman dan tidak beriman. Bagi mereka, apa yang kita lakukan nggak ada artinya. Ngapain kamu baca-baca? Ya. Padahal orang-orang Yahudi juga dari yang dia baca Torahnya itu pakai lenggok-lenggok juga ya, Baik para hamba Allah. Dalam surat Ali Imran ayat terakhir ini, memang ayatnya ini Anda sering baca nih. Ini sebetulnya khusus tentang riba. Dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang disebut dengan riba, dzalikumur riba, itu adalah 3 amalan yang Rasul katakan, ala ukhbirukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ingatlah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan yang dapat menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat. Nah ini, dzalikumur ribat. Apa 3 amalan tersebut? Pertama adalah kasratul khuta ilal masjid. Ini hadis yang disampaikan oleh imam ketika imam menyampaikan tausiah ba'da sholat Jum'ah di Masjid Agung Ternate ini. Ya, untuk menunggu bukan ini. Dari maghrib ke isya maksudnya. Dari maghrib ke isya waktu itu imam mau menyampaikan panjang tapi sudah masuk ke isya. Ala ukhbirukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ingatlah, maukah aku tunjukkan atau aku kabarkan sebuah amalan yang dapat menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat. Yang pertama, kasratul khuta ilal masjid. Yang kedua adalah isbaghil wudu' alal makarih. Yang ketiga adalah intidharis shalah ba'da shalah. Dzalikumur ribat. Nah, itu kata Rasulullah. Apa 3-nya yang pertama? Dibalik nggak apa-apa ya, yang tadi ya. Isbaghil wudu dulu. Isbaghil wudu' alal makarih, sempurnakanlah wudu pada tempat-tempat atau pada waktu di mana kamu benci. Waktu benci itu kapan? Bukan, sholat bardain. Nah, sholat bardain. Sholat 2 waktu dingin. Asar dan subuh. Itu kalau misalnya memang di sana cuacanya panas, dia pasti sempurna. Kenapa? Karena panas tersiram oleh air dingin. Dia mungkin berlama-lama gitu ya. Tapi ketika dingin, pengennya cepat. Nah, itu. Yang kedua, pendapat ulama adalah sempurnakanlah wudhu ke tempat-tempat yang engkau susah untuk menjangkaunya. Ini sela-sela. Kalau lagi dingin, asal kecepak-kecepak aja bahasa kita ya gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi, kata Rasulullah, sempurnakan. Maksudnya sampai ke sela-sela, kuku-kuku, kadang-kadang gitu. Gitu ya. Kita nggak tahu kuku kita nih apa gitu. Makanya Rasul melarang kita untuk kukunya panjang seperti binatang buas, nggak boleh tuh. Sekarang lagi ini nih, lagi zaman nih anak-anak nih. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kayaknya keren lah di bawah kita, tapi kata Rasul nail art, wah hebat juga nih nail art, Neil Armstrong gitu. Satu, isbaghil wudu' 'alal makarih. Yang kedua, kasratul khuda' ilal masjid. Perbanyaklah langkah ke masjid. Nah, ini luar biasa nih. Yang satu menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa. Yang satu mengangkat derajat. Ini dia dalilnya. Kasratul khuda' ilal masjid. Perbanyak langkah kita ke masjid. Walaupun masjid itu jauh. Rasulullah memang tidak memberikan contoh karena Rasulullah rumahnya dekat banget di samping masjid, di dalam masjid. Ya, yang sekarang Masjidil Haram itu sebelah Masjid Nabawi. Nah, itu masjid apa namanya di rodohnya itu samping rodoh sebelah kiri itu rumah Nabi yang sekarang dijadikan makam gitu. Tapi Rasul memberikan contoh ketika Rasul suka sholat seminggu sekali dalam hadisnya itu ke Kuba. Nah, disitulah dalil kenapa kita ke masjid pakai kendaraan, karena Rasul pakai qaswa. Pakai kendaraan, pakai kontanya dia. Nah, ternyata berjalan ke masjid juga ada juga Rasul mencontohkan dengan qaswanya itu.
dengan qaswa, dengan ontanya gitu ya. Kasratul khuta. Dan juga ada sebuah keuntungan atau fadilah bagi orang yang melangkahkan ke masjid dan hati yang tertambat dengan masjid. Ada berapa? 7 kelompok ya. 7 kelompok. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun muta'alliqun qalbahu fil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid. Tertambat tuh maksudnya ya pokoknya masjid itu dijadikan rumah kedua. Bahkan dijadikan rumah pertama daripada rumah sendiri. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia merasa pusing di rumahnya karena Abu Dzar Al-Ghifari itu banyak ininya, banyak utang. Banyak utang. Akhirnya dia mengasingkan diri masuk ke masjid. Kenapa dia menganggap ditegur sama Rasul? Karena ada apa? Kok sering banget kamu di masjid akhir-akhir ini? Kenapa? Karena saya ini lagi pusing di rumah. Banyak utang. Kayak kalau ke masjid tuh kayak tenang gitu. Serasa utang saya terbebaskan semuanya gitu. Padahal memang disitulah auranya masjid. Makanya sekarang ada orang yang melarang masjid hanya digunakan bagi orang-orang yang ingin merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Bukan dengan kesombongan masuk ke masjid itu. Kenapa? Karena lihat di Masjidil Haram. Ya semuanya pakai baju putih semuanya. Walaupun dia kepala negara dan sebagainya. Pokoknya kalau udah di masjid, tidak ada sifat-sifat keduniaan yang masuk ke dalam. Seakan-akan, kadang-kadang aneh suka mikir juga tuh. Walaupun di sana Rasul mengatakan ya sunnah ya. Untuk menghormati orang, misalnya tamu dari luar, untuk menghormati dia, kasih tempatnya gitu. Cuma terkadang kadang-kadang, wah jangan tuh, itu tempatnya si Anu. Kadang-kadang begitu. Gitu ya. Cuma Rasul memang lialianni ulinuha wal ahlam. Ya, hendaklah orang-orang ulinuha, orang yang berilmu dan ahlam, orang-orang yang punya akhlak baik itu ada di belakangku kalau lagi sholat. Makanya imam kalau lagi sholat di sufah itu, oh Ustaz Abu Hidayat itu panggil, atukar, gitu. Suruh di belakang dia. Jadi sunnahnya orang yang sholat jadi imam itu, dia milih mana nih orang-orang yang pantas nanti untuk gantikan saya kalau ada masalah gitu. Nggak boleh sembarangan di belakangnya. Bahkan di Masjidil Haram ada 9 penggantinya tuh. Masih imam-imamnya itu ada 9 pakai mobil golf. Itu kalau setiap sholat wajib itu kita ngasih jalan dulu ke depan tuh. Imam-imam masuk ke Masjid Golf tapi nggak langsung ke samping Ka'bah. Ada sebuah pintu dekat Hijr Ismail kalau nggak salah. Itu ada masuk. Nah keluarnya dia masuk dulu ke bawah. Keluarnya di dekat Hijr Ismail baru dia keluar 9 orang. Nah itu artinya apa? Artinya kita harus lebih tahu ketika kita jadi imam, jangan sembarangan orang ada di belakang kita. Hendaklah orang-orang yang tadi yang berilmu dan berakhlak. Ya. Aja Syekh Ali Khudzaifi, imam Masjid Nabawi yang paling tua. Itu udah tua ya. Tapi bahasanya bagus gitu ya. Itu bacanya udah mendehem saja. Udah kayak kita nih, bereak gitu ya, maksudnya bereak gitu. Itu udah pengen mundur dia. Pokoknya udah nggak bakal. Dia tahu diri, wah bacaan saya kayaknya udah nggak nyaman didengar sama makmum nih. Gitu. Dia udah tahu tuh. Dia udah tahu tuh, langsung maju sendiri. Walaupun apalagi sampai pusing atau jatuh gimana. Nah, jadi hendaklah orang-orang yang melangkahkan ke masjid itu adalah orang-orang yang Rasul katakan dia memiliki ribat. Kemudian intidharus shalah ba'da shalah. Orang yang selalu menunggu sholat, waktu-waktunya sholat. Jadi ditunggu tuh waktu sholat itu. Bahkan dia sudah hafal. Jam. Subuh kita berapa? Jam 4 berapa? 4 seperempat. 4.40 ya? 4.40 ya? 4.15. Oh iya betul saya. Oh iya, kalau 40 tuh ini ya. Oh syuruk iya syuruk yang tadi pas kita ada gempa tuh ya. Syuruk jam 6. Syuruk jam 5.40. Kan 5.30. Anda amalnya apalnya 5.30. Tadi 5.50 gitu ya. Jadi orang yang menunggu waktu sholat itu adalah orang yang sangat memuliakan waktu sholat. Sampai-sampai gitu ya. Waktunya saja dia sudah hafal sekali. Dan dia akan pergi ke masjid itu sebelum waktunya masuk. Kemudian dia hafal siapa imamnya. Dan sampai hafal imam ini biasanya bacaannya apa.
gitu ya. Dan dia sampai hafal sekali orang-orang yang ada di kanan kiri dia tuh biasanya siapa orang. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat melihat ke belakang dia udah hafal loh. Abu Bakar di sini, Utsman di sini. Ketika ada sahabat, aina Sa'labah bin Abdurrahman. Sampai gitu. Itu Sa'labah bin Abdurrahman itu salah satu sahabat seperti Zaid bin Harisah yang mengkhidmatnya kepada Rasul. Sampai dia tahu biasanya tuh Sa'labah ada di sana. Oh biasanya Ali di sana. Nah depan-depan dia nih, wow Masya Allah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai ketika Abu Bakar, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an ditusuk sama siapa? Orang Persia, Lu'lu'ah, Abu Al-Fairuz, orang Persia, dikarenakan Umar ibn Khattab sudah meluaskan dakwah Islam sampai ke Persia. Padahal siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz ini baru saja diangkat oleh Umar atas keputusannya untuk menaikkan gajinya. Tapi memang sudah dipersiapkan. Ternyata orang-orang pilihan orang Persia itu orang ahli besi, ahli pedang soheh gitu, yang buatannya hasilnya tuh bagus-bagus gitu. Nah ditusuk di situ. Nah di situ belakangnya Abdurrahman bin Auf. Ada Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya gitu ya. Sampai Abdurrahman bin Auf ditarik untuk menggantikan pemimpinnya ketika Umar meninggal itu, malah pergi jauh dia karena dia nggak mau dia tahu bagaimana beratnya menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi tetap saja Utsman akhirnya dijadikan. Nah para Allah, jadi ada 3 kata Rasulullah, itulah dzalikumur ribat, yang disebut dengan ribat itu gitu. Tapi ada hadis juga yang mengatakan bahwa yang disebut ribat itu adalah yang berjaga-jaga matanya. Sahih nih ikhwan, yang berjaga-jaga satu malam untuk, nah antum juga ikhwan nih apa? Kalau ini nih apa? Ini panglima besar, kalau ini menterinya. Gimana Set? Ayatnya Set? Yang kalau apa namanya Arabnya antum nggak hafal, artinya aja lah. Barang siapa yang memelihara matanya pada satu malam untuk berjaga-jaga di jalan Allah, maka akan dari api neraka ya, akan terbebas, matanya akan terbebas dari api neraka. Luar biasa itu. Kalau kita ingat ke situ pengennya ukhuwah mulu. Ya gimana mata terbebas dari api neraka juga gitu. Padahal melek semalam doang gitu ya. Nah, dzalikumur ribat. Ane sudah masuk ribat nih, padahal di awalnya belum. Karena di situ ayat itu yang paling menentukan, karena ayat ini berkaitan dengan perjagaan perbatasan kota gitu ya, tentang perang. Nah, di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Isbiru itu bermakna wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Bersabar atas apa? Nah, ane beli Quran ini, Quran mukhtasar tafsir di Mekah. Ini Quran tulisan kanan kirinya. Ini ada tafsir yang disepakati oleh MUI-nya Arab. Jumhurul ulama di sini. Hadal masyru' al-mukhtar fi tafsir al-Quran. Nah, pokoknya gitu. Ya, lajnah daimah. Jama'atu minal ulama tafsir di Riyadh. Bisa, antum juga bisa, akhi. Antum juga bisa. Ya gitu. Jadi disebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasuluh. Wahai orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, isbiru ala takalufi syariah. Bersabarlah kamu terhadap, bukan beban ya, tanggung jawab syariat. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar atas syariat kita. Jadi Allah sudah menganugerahkan kepada antum, ini yang dipanggil orang beriman, sudah menganugerahkan iman ke dalam hati antum, dan antum sudah berserah diri kepada Allah, maka bersabarlah atas agama yang ada dalam hatimu itu. Kenapa bersabar? Karena di dalam agama itu ada perintah dan larangannya. Berjihadlah, tadi antum ya, bersungguh-sungguh di dalamnya. Kenapa? Karena ada orang yang sudah masuk Islam, udah begitu aja. Yang penting saya kan nggak ganggu orang,
saya sholat, ya yang penting saya nggak nyusahin orang gitu kan. Ada yang begitu orang Islam itu. Saya terus terang aja, alhamdulillah Allah memperlihatkan kepada aneh. Orang-orang kafir di depan ada orang Batak. Maaf nih, ya. Nah dia ini mungkin ya dia di luar agama kita, ke Kristenan. Mungkin Kristen yang nggak tahu apa, yang nggak tahu akhlak. Aneh langsung diperlihatkan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu akhlaknya kayak begitu. Dan samping anak ada warung samping anak itu orang Islam, tapi Islamnya kalau ke azan orang-orang ke masjid dia masuk ke rumah nggak melaksanakan sholat. Aneh nggak nanya secara pribadi kenapa antum ke orang Islam nggak sholat. Aneh sudah itu khawatir terjadi masalah lah gitu ya. Istilahnya ya urusan gua kalau bahasa gitu. Yang penting gua Islam gitu. Cuma ini kalau dibiarkan orang pada ngikutin dia ini. Orang Islam itu mah walaupun dia nggak sholat orangnya baik. Ada gini gitu ya. Ini orangnya baik, nyapa ke orang, ngasih apa. Walaupun dia nggak sholat. Ini sebetulnya masalah ini pernah juga terjadi ketika pemilihan antara dulu ya, masalah Ahok gitu ya. Lebih baik antum milih pemimpin yang sholat tapi bermaksiat atau orang yang nggak sholat tapi baik? Gitu coba. Kayak gitu tuh. Ini ya, yang permainan-permainan akal seperti ini nih sebetulnya mengikis iman nih. Tetap kita memilih orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman tidak selama dia melakukan kejahatan. Ketika berbuat baik, maka kesalahannya akan terhapus. Ya kan? Innal hasanata yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan. Tetap Anda milihnya mau orang beriman. Kenapa? Kalau misalnya dia bertaubat, maka kesalahan-kesalahannya bisa dihapus sama Allah. Tapi kalau orang kafir, sebanyak apapun amalan dia, karomadin ishtaddat bihirri fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu. Sebanyak apapun amalan dia kalau orang kafir mah seperti debu yang ditiup angin kencang pada siang hari, tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan. Tuh Allah bilang tuh. Jadi intinya iman dulu, gitu ya. Iya. Jadi kata Allah, kata Rasulullah bahwa syariat itu mudah sebetulnya. Cuma yang membuat berat itu adalah apanya? Hawa nafsu. Hawa nafsu aja. Sholat, berapa lama kita sholat? Paling 15-20 menit lah. Puasa, berat nggak? Kalau ente bilang berat, kenapa anak kecil bisa melaksanakan puasa? Apalagi? Sholat. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika memiliki kebiasaan bangun malam untuk sholat malam, sebelum dia sholat dia bangunin dulu keluarga sambil membaca salah satu ayat dalam surat Toha. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu atasnya. Maksudnya atasnya apa? Atas sholat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain, wasta'inu bisobri wassholah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya adalah memohon pertolonganlah kamu kepada Allah melalui sabar dan sholat. Bukannya, ini kadang-kadang orang salah nih mengartikannya. Mintalah tolong kamu minta tolonglah kamu dengan cara sholat dan sabar. Dengan cara sholat dan sabar. Minta tolong kamu kepada Allah melalui sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Pertama sabar dulu. Yang kedua sholat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amron fafazi'a ila shalah. Rasulullah itu kalau dia mendapat masalah, caranya adalah dia bersegera sholat. Kalau kita kebanyakan ketika punya masalah lupa sama sholat, larinya pokoknya apa bahasa kita, healing ya. Wah healing lah, kenapa? Ngilangin penat, jalan-jalan kemana gitu. Padahal Rasul nggak begitu. Kalau dia punya masalah, Rasul langsung menundukkan sujud ya. Dia tahu siapa yang ngasih masalah itu Allah. Makanya dia, ya Allah selesai ini masalah saya, ya Allah, dia sujud. Fafazi'a ila shalah gitu ya.
Nah, jadi bersabarlah kamu atas syariat yang telah Allah berikan kepada dirimu di dalam Islam, yaitu perintah dan larangannya. Rasulullah, Anda pernah menyampaikan ke antum nih hadis nih. Inna hadza dinu yusrun. Pernah belum? Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Wa syari'atu kullaha sahlatun kamilatun wa samhah. Dan seluruh syariatnya mudah, sempurna, dan toleransi. Penuh toleransi. Yasirun ala man yasarallahu ta'ala bih. Dan Allah akan memudahkan bagi siapa hambanya yang melaksanakan syariat itu. Gitu ya. Apa? Apal nggak antum? Inna hadza dinu yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Wa syari'atu kullaha. Dan seluruh syariatnya. Syariat itu apa sih? Syariat itu jalan ya. Ya, cara untuk bisa melaksanakan agama itu. Sahlatun, mudah. Kamilatun, sempurna. Dan samhah, penuh toleransi. Yasirun, Allah akan memudahkan. Ala man yasarallahu ta'ala bih. Bagi orang siapa hambanya yang melaksanakan. Jadi kalau antum punya azam dalam diri antum untuk melaksanakan syariat, bismillah. Udah, bismillah. Allah akan yang menolong kita. Gitu ya. Nah, tadi contohnya seperti Umar ibn Khattab. Dia bersabar atas ketetapan Allah berupa sholat itu sambil membangunkan anak-anaknya. Satu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dan tingkatkanlah kesabaran. Kenapa demikian? Nah, kesabaran yang kedua ini datangnya adalah bukan dari syariat itu, tapi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Tuh banyak tuh ya. Itu dari ujian Allah yang bersifatnya buruk. Tapi ada juga ujian Allah yang harus kita sabar dari kebaikan. Apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Terus wal banin wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddah. Gitu ya. Apa aja tadi tuh? Jadi akan terlihat indah bagi seorang, akan ditanamkan rasa indah seseorang itu terhadap wanita. Kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatil muqantarah. Apa namanya? Bukan, apa harta yang banyak. Kemudian minadz-dzahabi wal fiddah. Kemudian wal harth, kan, kemudian emas dan perak, kemudian al-harth, apa namanya? Kebun-kebunan dan sebagainya. Itu ujian semua tuh ya. Maka ketika tadi kita udah sabar melaksanakan perintah Allah, Allah uji lagi kita. Bersabar lagi kita. Ya, semuanya itu akan Allah datangkan kepada tiga. Yang ketiga adalah warabitu, dan siap-siagalah. Ini kaitannya dengan perang. Kamu bersiap-siagalah di perbatasan. Tapi ketika tidak perang, apakah ayat ini tidak berguna? Tetap berguna. Berperang dengan apa berarti? Dengan hawa nafsu. Tapi dalam hal ini kita bersiap siaga bukan tadi, kalau kata dari syariat, yang kedua dari makhluknya berupa kebaikan dan keburukan. Yang ketiga ini adalah yang Allah datangkan dari makhluk-makhluk manusia sama seperti kita. Ingat, ada orang-orang yang tidak ridho kepada kita. Siapa dia? Al-Yahud wan Nasara. Kita kadang-kadang ini ya, apa namanya? Wah, ini kayaknya kalau disampaikan kayaknya frontal banget nih. Seakan-akan kita mengajarkan kebencian. Allah yang bilang ini. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akanlah sekali-kali mereka ridho. Siapa? Yahudi. Udah jelas nih. Ini orang, kalau orang bilang, wow, Islam itu agama kebencian. Kenapa? Itu lihat, diajarin semua orang-orang Islam supaya hati-hati. Ya emang Allah yang bilang, kalau kita nggak beriman kepada Allah, iman ke siapa? Iman kita diragukan. Artinya apa? Memang perbuatan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Nggak boleh sama kita. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai sama amalan saya dengan orang-orang Yahudi. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya jalan yang lurus. Jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang kau telah berikan nikmat. Para nabi, para rasul, syuhada, kemudian juga orang-orang as-siddiqin. Dan janganlah engkau berikan aku jalan seperti orang yang
engkau murkai. Artinya Rasul tuh nggak mau punya amalan sama seperti orang-orang yang dimurkai. Kalau kita kan sekarang pengennya sama seperti mereka. Seperti contoh kemarin. Ya. Luar. Apa namanya? Kembang api di mana-mana. Yang mau kan siapa? Orang Islam juga. Pengen sama amalan kita seperti dia. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, baru tahun kedua Hijriah. Rasulullah sholatnya selama 16 bulan kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah itu orang-orang Yahudi senang. Kenapa? Karena Baitul Maqdis juga kiblatnya orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah itu merasa tidak nyaman sholat ke sana. Ngangkat wajahnya ke atas, nurun ke bawah lagi. Akhirnya turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh aku telah melihat engkau wahai Muhammad, selalu engkau angkatkan wajahmu ke atas dan juga ke bawah. Mulai sekarang maka gitu Allah bilang. Maka palingkan wajahmu ke sebuah kiblat yang engkau ridhoi, yaitu kemana? Masjidil Haram. Ya. Awallu wajhaka syatrul masjidil haram. Artinya apa? Nabi itu ketika selama 16 tahun kiblatnya sama Yahudi, nggak nyaman Nabi itu. Pengennya berbeda lah. Gitu. Udah jelas mereka ahlu kitab yang beda gitu dengan muslim yang mereka itu iri, hasada min indi anfusihim. Ya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum hasadam min indi anfusihim kuffaran hasada. Ini anfusim. Nah, kemudian juga ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan orang dari Persia, penampilannya kumisnya baplang. Apa baplang teh? Bahasa Sunda, Bang Aya. Iya. Pokoknya beginilah pokoknya ya. Kumisnya juga begini. Lalu Rasul ingin memiliki penampilan yang tidak mau sama seperti mereka. Akhi, gimana caranya? Kan hadis langsung Rasul mengatakan, khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik itu. Apa namanya? Ukhfus syawarib wahful liha. Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Kemudian Rasul juga melihat bahwa orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Ditanya sama Nabi, kamu puasa apa? Ini puasa dengan tanda bahwa kami memuliakan, di mana kami telah diselamatkan oleh Allah dari pengejaran Firaun. Makanya kami berpuasa, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, justru aku lebih berhak daripada kamu untuk Nabi Musa itu. Kenapa? Karena dia saudara aku. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya, puasa kamu di tanggal 10 ini, dan tahun depan insya Allah kalau umur saya masih ada, tanggal 9 saya juga mau puasa. Tapi apa takdirnya? Dipanggil duluan Nabi. Artinya Nabi nggak mau sama amalannya sama orang-orang Yahudi. Nah jelas mereka itu tidak suka kepada kita. Lihat surat Al-Mutaffifin 9 dari ayat 29 sampai 32. Ini kebencian orang-orang musyrik terhadap kita nih. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin wa idza rawahum qalu inna haula'i ladallun. Apa tuh artinya tuh? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Terus apa coba bacain? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Itu dia. Mereka mentertawakan kita. Untuk apa kamu sholat? Untuk apa ngaji? Untuk apa? Pokoknya dia menjelek-jelekan kita. Ya kita begitu sekarang kan ya. Untuk apa sholat lah? Bahkan bukan orang berdosa di luar agama. Orang Islam sendiri yang ngaku Islam. Ini bukan siapa-siapa nih. Ane masih kenal betul sama dia. Karena masih ada hubungan saudara. Sholat untuk apa sih, A? Begitu, orang Islam itu. Sholat untuk apa sih, A? Nah, ente orang Islam kan? Nah iya. Sampai dia
aneh sedekah. Tuh apa sih ngasih sedekah gitu? Itu kan mereka membangun masjid itu kan sebetulnya ada anggarannya. Untuk apa? Saya begitu coba. Jadi orang yang lagi kerja bareng untuk membangun masjid itu, yang kemarin anak beramal soleh di masjid bidan aneh, dia bilang gitu, itu kan ada anggarannya untuk apa? Gitu. Nggak usah. Aneh-aneh aja gitu. Orang Islam, dia ngaku Islam, tapi dia punya pandangan seperti orang-orang munafik gitu. Nah itu tadi, jangankan orang kafir, orang Islam aja punya pandangan seperti itu. Ini jelas nih, innalladzina ajramu itu orang-orang yang berdosa ya, al-mujrim. Kanu minalladzina amanu yadhakun. Mengketawain kita sholat. Pagi, siang, sore, malam, untuk apa kayak gitu? Nah, yang penting mah kita hidup ya nggak nyusahin orang lah, apalah gitu ya. Jadi dia nganggap kita tuh. Terus apa lagi tuh? Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman jalan di hadapan mereka itu, mereka saling mengedipkan mata, ngejek deh. Ya begitulah, kita nggak tahu aja. Antum berangkat dari rumah, sholat zuhur. Wah, mereka lagi sibuk dengan pekerjaannya, akhi. Antum jalan naik sepeda kan, naik motor kah? Ada sekali lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat. Itu kalau ada niatan dakwah mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. 2 kali, 3 kali, 4 kali dia bilang. Pasti dia tuh punya kesibukan lain ketika ada pura-pura sibuk dia. Atau kalau misalnya kita salam mulu ke dia pasti ngejawabnya tuh Itu kan itu. nah gitu. Udah sholat? Udah. Padahal belum sholat. Gitu ya. Itu absen lah gitu ya. Wa marru bihim yataghamazun. Apalagi misalnya penampilan kita maaf itu. Oke, gamis, kelihatan jenggotnya kayak Ustadz Syafiq Basalamah lah gitu ya. Penampilannya beda gitu kan. Masuk ke masjid lewatin yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ada ghil, ada apa artinya ghil tuh? Penyakit dalam hati gitu ya. Ada dalam surat Al-Baqarah tuh ya, antara perbedaan orang-orang yang punya ghil hatinya dan sama orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Walladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wil. Orang-orang yang mengikuti hatinya dengan ghil, penyakit, maka dia akan mengikuti tashabaha minhu ibtigha'. Dia punya prasangka yang tasyabuh, musyabbih aja. Pokoknya tujuannya jelek gitu. Akan tapi walladzina fi qulubihim apa tadi? Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Bagi orang-orang yang dalam hatinya, dalam keimanannya, mereka akan mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim yataghazamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yang ketika dia udah menghina kita dengan amalan-amalan kita, ketika dia kembali ke teman-temannya, kelompok-kelompoknya, wah dia senengnya. Oh, dicerita tuh sama teman-temannya. Siap fulan gini. Saya tadi udah gini. Ah, begitulah. Udah menghina lah. Pokoknya menghujat. Apa bahasa Qurannya istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok saya. Wallahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, gitu ya. Itu ciri-ciri orang munafik tuh. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Akhirnya sudah dia ngejek, kemudian dia mentertawakan, dia kembali kepada teman-temannya dalam keadaan gembira karena udah mentertawakan kita, mengejek kita, memfitnah kita. Akhirnya ujung-ujungnya teroris tuh, fundamentalis tuh. Lihat aja tuh, itu sedekahnya banyak itu dikumpul-kumpul untuk apa? Untuk bantu teroris tuh. Oh, udah tuh omongan-omongan fitnah ditujukan kepada kita. Itu Al-Quran tuh bilang begitu ya. Ini sebagai penjelasan bahwa mereka tidak ridho kepada kita sampai begitunya. Al-Quran tuh ngejelasin. Orang-orang beriman jalan di hadapan mereka punya makar. Nah, disinilah kita kata Allah, isbiru wasobiru warobitu. Hati-hati kamu. Kenapa? Kamu hidup itu untuk menjalankan Islam itu ada orang-orang yang nggak suka sama kamu. Jangan sampai kamu itu disamakan amalan sama dengan mereka. La yasawuna indallah. Tidak akan sama amalan kamu dengan amalan mereka. Barang siapa yang membaca Al-Quran bahwa nanti di hari akhirat dia akan dipisahkan dengan hijaban masturo dalam surat Al-Isra itu ya. Wa idza qara'tal Qur'an
Ja'alna bainaka wa bainahu hijaban masturo. Apa hijaban mastur? Mastur itu apa ya? Lurus gitu ya. Mistar. Soal mistor. Nah. Jadi bagi orang-orang yang baca Al-Quran, nanti Allah akan mengadakan antara kamu dan dia, kamu dan orang-orang, hijaban, sebuah pembeda. Oh, apa kalau sekarang tuh yang di Gaza tuh apa Ustaz? Ya pokoknya pembatas lah, itulah pembatas itu. Border lah pokoknya. Tembok yang sangat tinggi banget. Nah itu Allah itu ingin membedakan kita. Tapi justru kita yang ingin sama-sama ingin seperti mereka gitu. Ngikut-ngikutin aja apa mereka. Apa tuh ayat yang menjelaskan bahwa kita sampai masuk ke liang buaya, liang biawak. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum, bahwa kamu nanti pasti akan mengikuti kebiasaan buruk mereka. Shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal. Sejengkal dulu ya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Walau dakhalu fi sakhri dabbin lataba'tumuhunna, walaupun mereka mengajak kamu sampai ke liang, masuk liang biawak, kamu pasti ngikutin. Udah tahu ajakannya itu bakalan menjadikan kita hina, kita ngikut aja gitu. Seperti kebiasaan orang-orang timur nih, Korea, Jepang gitu. Itu kalau misalnya kerja di kantornya tuh, oh pakai jas, terhormat akhi, punya wibawa. Tapi kalau udah selesai mengerjakan proyeknya, dia partinya, apa tuh party? Pokoknya pestanya dia, itu minum sampai dia kagak sadar, mabok, sampai nyusuk-nyusuk ke bawah. Sampai terjadi sebuah perzinahan. Yang tadinya di kantornya itu terhormat, besok-besoknya ada kabar bahwa dia melakukan seperti itu. Padahal dia tahu itu bakalan, nanti tuh kamu bakalan jadi orang yang hina gitu. Tapi dia dilakukan aja tuh. Misalnya presiden, atau menteri, atau penasihat apa, udah selesai pekerjaannya, dia malam-malam pesta. Wow, minum-minum sampai nggak sadar. Maaf-maaf gitu ya. Mungkin nggak pakai celana, nggak pakai baju juga dia nggak sadar. Nah padahal itu udah tahu perbuatannya itu menjadikan dia hina. Tapi dia dikarenakan hawa nafsu yang ngikutin, dia dilakukan saja. Begitupun Islam itu, orang-orang Islam. Pantas saja Muhammad Rashid Ridho, gurunya Muhammad Abduh ya. Ini orang-orang ini nih, orang-orang Ikhwanul Muslimin nih. Orang-orang Salafi nggak suka nih. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup kemuliaan dikarenakan orang-orang Muslim itu sendiri. Jadi seharusnya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan selain Islam. Tapi Islam ini menjadi hina dikarenakan orang Islam sendiri. Kenapa? Yang tadi. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah hanya di permukaan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, lalu bagaimana kita berada di tengah orang-orang seperti ini? Kata Rasulullah, al-mu'minul ladzi yasbiru ala adaihim khairun minal ladzi la yasbiru ala adaihim. Ya, seseorang yang dia yukhalitun nas, bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adaihim, dan dia bersabar atas gangguannya, itu lebih baik bila dibandingkan dengan seorang yang tidak berkomunikasi, tidak berbaur dengan manusia, dan dia tidak bersabar atas gangguannya. Jadi kita di tengah mereka tuh, tetap kita ada di tengah mereka. Kita dakwah terus, kita lawan. Gitu. Ketika mereka jor-joran berbuat maksiat, kenapa kita tidak jor-joran juga berbuat kebaikan, begitu kan? Ketika mereka mengadakan acara-acara seperti ini, lah memang seperti itulah likulli nabiyyin adwan. Setiap nabi itu punya musuh. Pasti amalan-amalan kita ada yang tidak menyukainya. Siapa mereka? Yaitu kata dalam hadisnya yang Hudzaifah bin Yaman, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yahduna bi ghairi hadi wa la yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka sama kulitnya seperti kita, ngomongnya sama seperti kita, tapi mereka memiliki kebiasaan tidak seperti kebiasaan kita, dan mereka mendapatkan petunjuk juga, petunjuk bukan petunjuk kita. Berarti siapa? Orang-orang yang kita juga, yang dekat-dekat kita, yang kulitnya sama sama kita. Ya, yang anggap yang menjadikan kita itu menjadi orang yang durhaka itu ajakan teman-teman kita sendiri. Ya takalamuna sama kita, kulitnya sama kita. Dia juga tapi caranya hidupnya, kebiasaannya tidak sama dengan kita.
Nah, gitu. Jadi hati kita mau tidak mau harus bersabar. Kalau kata Ustadz siapa Wahyudi KS, hidup kita di akhir zaman itu adalah hidup yang penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa kita hidup. Ya, sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengatakan jika kamu berpegang teguh terhadap Islam dan kaum muslimin dan mempertahankan sunnah, maka jika kamu mati seperti 100 syuhada katanya. Kenapa? Karena susahnya pada akhir zaman memegang sunnah. Kamu pasti akan terseret ke bawah juga. Sekarang nih sistem-sistem. Semuanya sistem riba, ya kan? Mau gimana kita? Apa, bayar apa? Tetap aja ada pajaknya. So ya, Set. Itu kan gimana pajaknya? Kita nggak kenal pajak Islam, ya kan? Tapi kita harus berada di sebuah sistem yang kita ada di dalamnya dan kita melakukannya. Tapi kata Allah, selama hati kita tidak mengiyakan apa yang dia akan, seperti siapa sahabat yang dia Ammar bin Yasir, yang ayahnya Yasir bin Ammar, ibunya siapa namanya? Sumayyah. Ya, ketika disiksa, lalu dalam siksaan itu saking beratnya siksaan sampai dia nggak sadar, sampai dia mengeluarkan kata-kata yang menjadikan dia keluar dari Islam, tapi dia nggak sadar, sampai dia nangis ke hadapan Rasulullah, saya melakukan ini dan itu. Lalu bagaimana dengan hatimu? Tetap saja hati saya emang nggak bakalan mau seperti itu. Kalau gitu nanti kalau dipaksa lagi ngomong aja gitu nggak apa-apa. Sampai Rasul bilang begitu. Artinya penuh dengan keterpaksaan saat ini kita. Oleh sebab itu satu-satunya jalan istighfar kita. Istighfar. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kenapa? Iman kita ini bakalan terus turun. Kenapa? Godaan setan semuanya. Bagaimana cara memperbaharui iman kita? Aktsiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Kapan? Kalau misalnya antum lagi kerja susah, lagi buka handphone nih. Habis buka handphone, astagfirullah. Nggak mungkin. Habis buka handphone, Rabbana dzalamna anfusana. Nggak mungkin. Kapan bisa terjadi? Untuk melakukan zikir itu, sholat, ba'da sholat. Makanya sholat ini sebagai apa ya, penolong kita lah. Sholat ini sebagai penolong kita agar kita ingat sama Allah. Kalau nggak sholat mungkin kita lupa sama Allah kapan aja. Nggak mungkin kita lagi habis pegang handphone, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Main lagi. Rabbana dzalamna anfusana. Main lagi, nggak mungkin. Kecuali kita lagi sholat, tinggal semua matiin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah inget itu. Makanya sholatul khamsu kafaratul lima bainah. Sholat 5 waktu itu adalah menghapus dosa di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Bangun pagi, subuh, kita udah syuruk itu. Udah baca Quran, jam 8, jam 9, jam 10 kita maksiat. Terus saja selama tidak syirik, kita sholat duhur, terhapus lagi itu dosa-dosanya. Habis sholat duhur, maksiat lagi. Asar, terhapus lagi. Habis asar, maksiat lagi. Duhur. Nah itu pertanyaannya, kalau dia nggak sholat-sholat, dosanya sebanyak apa itu? Untung ada sholat. Untung ada sholat. Makanya tadi Rasulullah, wa kana Rasulullah SAW idza hazabahu amran fa fazi'a ilas sholat. Rasulullah SAW kalau ada masalah, dia bersegera sholat. Baik, itulah para Allah, tidak berpanjang kalam. Waktu sudah malam. Jadi surat yang saya sampaikan itu terdapat dalam surat Ali Imran. Ayat terakhir. Mohon dihafalkan 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran yang fadilahnya adalah sudah tentu ya amalan kita sama dengan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.